Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajianti, biasa dipanggil Hijrah. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah dari kampus YIN Sultan Hamid Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah penulisan Al-Quran. Sebelum itu, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa di share ya. Dadah. Oke, kita lanjut saja ke materinya ya. Sejarah penulisan Al-Quran. Nah, penulisan Al-Quran telah dimulai pada zaman Rasulullah. Namun Al-Quran lebih banyak dihafalkan daripada ditulis. Nah, karena kemampuan para sahabat radhiyallahu sangat kuat dan cepat, dan jumlahnya menghafal sangat banyak. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Nah, di sisi lain, pada masa itu, jumlah orang yang dapat membaca dan menulis sedikit, serta sarannya masih terbatas, yakni melepas kurma, potongan kulit permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Nah, di sini, menurut ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab penulisan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat wafatkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat sejarah menyusun dan menulis kembali Al-Quran. Diatur oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan bertujuan para sahabat senior. Nah, di sini juga Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Nah, terkadang juga dapat berisi cerita mengenai mengenai kisah sejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran juga digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah saat melaksanakan sholat. Nah, Al-Quran juga dibaca hanya dalam bahasa Arab. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tujuan dan pengumpulan Al-Quran menurut Abu Bakar dan Ustama radhiyallahu. Nah, pertama, tujuan dari Abu Bakar. Nah, di sini tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menulis dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam suatu mushaf agar tidak tercerah dan tidak hilang, tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu padu satu mushaf. Nah, hal itu dikarenakan boleh melihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang menghasilkannya membawa mereka untuk membantu pada satu mushaf Al-Quran saja. Oke, tujuan yang kedua. Tujuan dari pengumpulan Al-Quran pada zaman Ustama radhiyallahu adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan. Oke, lanjut yang berikut. Urutan surah dan ayat. Nah, singkat, jumlah surah Al-Quran ada 114 surah dan dikatakan pula ada 113 surah. Kenapa? Karena surah Anfal dan Baqarah dianggap satu surah. Adapun juga ayatnya sebanyak 6.200 lebih. Namun kelebihan ini masih diperselisihkan. Nah, di sini juga ayat terpanjang adalah ayat tentang utang piutang, dan surah terpanjang adalah surah Al-Baqarah. Nah, lanjut di bawahnya susunan ayat. Al-Quran terdiri dari surah dan ayat, baik yang pendek maupun yang panjang. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surah dari Al-Quran.
Surah adalah selanjutnya ayat Al-Quran yang mempunyai